kinasih, monggo kita bersama mensyukuri nikmat yang luar biasa atas bangsa ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara Nuswantara kinasih, puji syukur dumateng Gusti ingkang membantu mati Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam hari ini kita berkumpul di sini atas berkat rahmat-Nya dan kita akan bersama-sama untuk melakukan satu sarasehan yang kita beri nama Sarasehan Budaya Nusantara Wening Manunggal. Nah, tema malam hari ini adalah sesuatu yang merupakan inspirasi dari para sesepuh kita bahwa inilah saat-saat momentum Nusantara yang semakin tampak gemilang cemerlang. Untuk itu tema malam ini adalah Bambang Wusrahino Semburat Cahyo Wening Nuswantara. Nah, untuk itu kita di sini alhamdulillah puji syukur sudah berkumpul para sesepuh yang nantinya akan bersama-sama dengan kita semua untuk
berdialog tentang apa makna dari Bang Banggus Rahino Semburat Cahyo Wening Nuswantara ini. Nah, langsung saja saya Wibi Mardika akan menghantarkan acara ini, dan puji syukur malam ini ada beliau-beliau, tokoh-tokoh yang sudah sering kita simak wedaran-wedaran beliau-beliau ini di channel YouTube ya. Nah, langsung saja saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah ada Mbah Gatot Sugeng Dalu. Mbah Gatot, nggih, matur sembah nuwun sangat. Mbah Gatot ini adalah dikenal sebagai sejarawan yang sering medar tentang masalah-masalah siklus peristiwa-peristiwa dari masa lalu hingga masa kini, bahkan nanti masa depan. Nah, kemudian ada juga beliau sesepuh kita, Mbah Harjo Sugeng Dalu. Mbah Harjo Wilujeng Dalu. nggih, matur sembah nuwun saged rawuh. Sami. Dados Mbah Harjo ini adalah penghayat kejawen, dan nah beliau-beliau malam hari ini bisa berkaya rawuh di Malang Raya ya, jauh-jauh. Kalau Mbah Gatot menika saking Mojokerto nggih Mbah nggih, lajeng Mbah Harjo saking Tuban. Nah, ini yang mengawali dialog kita sesepuh-sesepuh ini, beliau dari Mojokerto dan Tuban. Nah, tapi ada juga sahabat saya, saudara saya dari Malang Raya yang juga pengamat babagan sejarah Nusantara. Ya, di sini ada Kang Arif Winardi. Matur sembah nuwun Kang Arif rawuhnya. Nah, Kang Arif ini asli Sunda ya, asli Sunda. Tapi sudah lama berada di Malang Raya. Berapa tahun ya Kang ya? 21 tahun. 21 tahun. Ya. Baik. Dan juga terima kasih ada apa namanya yang hadir semua di sini. Dan ya, malam ini kita akan membahas sekali lagi tentang tanda-tanda kebangkitan Nusantara. Ya, yang sering orang mengatakan apa namanya itu dari timur matahari terbit. Ya. Jadi kalau malam ini ya seperti ada tembang yang sering kita dengar yang luar biasa ya. Bang Banggus Rahino, Bang Banggus Rahino, srengenge muncul, 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 Sunar Sumambura. Bang Banggus Rahino, monggo. Bang Banggus Rahino, srengenge muncul, 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 Sunar Sumambura. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame swara ceo-cean, rengken gerak-gerak, rengken gerak-gerak, nimboaning sumur, 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 adus gebyar-gebyur, segere kepati, segere kepati, kepati, bagas waras, kewarasan. Alhamdulillah. Itu tadi adalah tembang yang sampun dangu menika nggih Mbah nggih. Sampun dangu sangat, yang seolah-olah apa namanya meramalkan atau memprediksi bahwa Nusantara bangkit dari timur ini ya. Nah, langsung saja ini tentunya kita nyuwun wedaranipun saking sejarawan kita Mbah Gatot. Nah, menika dengan tema malam hari ini apa yang dirasakan Mbah Gatot dan juga apa yang
menjadikan periksa buat kita semuanya Pak Kadang. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, Rahayu, Agung Dumadi. Dengan tema yang telah ditentukan oleh kita semua, yaitu dialog pada malam hari ini. Tema besarnya sebagaimana lagu yang kita anukan tadi ya, Bang Wisraino. Jadi di sini sekilas kita ingat dan merasakan bahwa kita ini sebagai bangsa ya, pernah hidup makmur, hidup di dalam alam yang sangat makmur, gemari pahroh jinawi, toto tentem kertotur harjo, kan begitu Ya. kalau di dalam pedalangan menyampaikan itu selama ribuan tahun. Pada saat kita jatuh pada abad pertengahan, karena di dalam sejarah sudah sangat dijelaskan kita dimasuki bangsa dari luar, dihancurkan kita. Akhirnya ratusan tahun, minimal 500 sampai 700 tahun kita terpuruk hidup dalam kegelapan. Jadi kalau bahasa bangsa di belahan bumi bagian barat itu selama sebelum Masehi sampai abad pertengahan itu berada di masa kegelapan, zaman kegelapan. Setelah abad pertengahan mereka masuk ke abad pencerahan. Tapi kita terbalik, dari abad pencerahan selama ribuan tahun, demikian masuk abad pertengahan, kita masuk ke dalam masa kegelapan. Nah ini semacam apa ya, semacam kita berada di tempat yang terang benderang siang hari, bersaat masuk ke hutan yang gelap atau masuk ke dalam kemalaman. Jadi jatuh pada malam hari, gelap gulita. Nah, atas sekian lama kita di situ, akhirnya kelihatan, nampak apa ya, matahari mau terbit itu. Dari jauh tampak matahari mau terbit. Wah, makanya kita gembira. Berarti kita mau terang lagi. Berada di tempat yang terang lagi. Bang Wisraino itu. Jadi ada matahari belum muncul, tapi sudah kelihatan semburatnya. Itu kan begitu. Jadi kita sudah ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa kita akan masuk ke abad pencerahan. Bagaimana tidak ya, kalau kita merenung atau membayangkan, merasakan pada saat kita hidup di zaman-zaman Mojopahit, di belakangnya Kahuripan, Singosari, di belakangnya Kahuripan, Medang, kita dalam keadaan yang sangat makmur. Itu jelas, tidak perlu diterangkan, tidak ada perlu. Nah, demi kita dibaca bahasa asing, kita perang, hancur, jatuh, terus ratusan tahun, tambah lama tambah menurun. Ya macam-macam di situ tidak bisa dijelaskan juga mendetail. Lebih baik itu kemakmuran, kecerdasan, hilang semua sampai titik nol, atas merdeka. Nah, merdeka ini kalau kita hitung 1945 ya, itu berarti ini sesuai dengan yang dijanjikan oleh leluhur kita, bahwa kita akan kembali ke masa yang cerah. Coba kalau kita urut ya, sebab para ilmuwan, terutama sejarawan, arkeolog, itu menyebutkan bahwa terjadi satu dialog antara leluhur kita, Satu Malum, dengan Raja Mojopahit
Nah ini, cuma menyebut Raja Majapahit yang siapa? Nah ini banyak versi. Ada yang mengatakan Majapahit yang kelima, ada yang mengatakan yang ketujuh, ada yang mengatakan yang terakhir. Nah kalau kita lihat yang ketujuh, kalau kelima jelas Hayam Wuruk, kelima jelas Wikramawardhana, Hayam Wuruk keempat. Pertama Raden Wijaya yang bergelar Kertajasa Jayawardhana, terus Jayanegara, Tribhuwana, Wijayadewata Dewi, Jayamusniwardhani, terus Hayam Wuruk, Raja Negara. Terus di sini di belakangnya Putra Hayam Wuruk, Wikramawardhana. Yang ketujuh, Kertawijaya, Wijaya Wijaya Parakramawardhana gelarnya, nama abhisekanya. Nah ini kalau menuju yang ketujuh, ini karena janji leluhur kita bolehlah terpaksa harus terpuruk, kita harus hancur. Tapi karena bangkit kembali, saya akan bangkit kembali nanti 500 tahun lagi. Nah ini kita tambah 500. Nah jatuhnya Majapahit yang ketujuh ini jatuhnya pada 1945. Nah berarti inilah bangkitnya kembalinya Sabdo Palon itu. Karena ditambah 500, janjinya 500 tahun lagi saya akan kembali. Lantas apa ajarannya? Jelas Pancasila. Jelas Pancasila ajarannya itu. Karena Bung Karno sangat paham tentang itu. Nah, apakah Pancasila langsung bisa eksis kita terima? Nah, ternyata tidak. Banyak yang tidak bisa menerima. Jadi andai kata ya, karena Pancasila itu kepribadian kita, Pancasila itu jati diri kita, jiwa kita, ya. Jadi kita, dan itu kita pakai pada zaman kita mendirikan komunitas sampai akhir Majapahit. Kita pakai sebagai dasar di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berumah tangga, pribadi kita pakai. Nah, rupanya karena terlalu lama kita dijajah, setelah merdeka kita pangling. Pada jati diri kita itu pangling kita ini, seperti barang aneh, barang asing. Nah, demi kita pangling, kita ragu-ragu, masuklah kekuatan asing untuk mempengaruhi, supaya menolak Pancasila ini. Karena saat merdeka itu, jelas bangsa-bangsa asing juga ingin kembali lagi untuk menjajah. Nah, sehingga lewat orang-orang yang ada dalam negeri ini yang pangling dengan Pancasila tadi, dengan jati dirinya tadi. Nah, ini maka terproses Pancasila itu, terproses terus, diganggu dengan apa ya, dengan gangguan, mulai munculnya pemberontakan, PKI Muso, DITI, Karmusa, Kartoswiro, Komando Jihad, NII, Perwista, terus digembleng, coba terus, diganggu terus, jadi gemblengan proses. Nah, sekarang lari kepada kalau Sabdo Palon itu pada Majapahit terakhir, Raja Majapahit terakhir, kita hitung, semua sejarawan mengatakan Raja Majapahit terakhir itu Girindrawardhana. Jadi setelah Kertawijaya masih ada Jayamusniwardhana sebagai penerusnya. Atau terus lagi Girisawardhana, terus lagi Singawikramawardhana. Pada zaman Singawikramawardhana muncul istilahnya srengenge kembar, ada tandingannya Kertabumi. Nah, terakhir Girindrawardhana. Nah, akhirnya para ahli sejarah itu meyakini bahwa Girindrawardhana ini Raja Majapahit terakhir. Nah, kapan jatuhnya Majapahit? Semua ilmuwan masih ragu-ragu, tidak mampu untuk menunjuk tepat tahun berapa jatuhnya Majapahit itu. Dari tahun berapa Girindrawardhana itu dilengserkan. Dari tahun berapa Girindrawardhana itu berdialog dengan Sabdo Palon yang disaksikan oleh Sunan Kalijogo. Ini kalau kita hitung, semua sejarawan itu memperkirakan jatuhnya Majapahit itu antara 2017 sampai 2025. 1517 sampai 1525.
Nah, termasuk Studgame, ya, Kern, Grun, nah, juga sejarawan kita seperti Profesor Dr. Slamet Mulyana, Hasan Jafar, nah, terus juga dari ini siapa sejarawan yang dipakai literatur dalam pelajaran sejarah waktu saya masih kecil itu, yang ditulis Anwar Sanusi itu, Ahmad Yamin, ya, itu akhirnya memperkirakan 19 itu mereka jauh sebelumnya. Ya. Jadi Bapak Profesor Slamet Mulyana ini sudah almarhum, sudah meninggal 10 tahun lebih yang lalu, termasuk Hasan Jafar, tapi sudah menunjuk angka 1519. 500 tahun lagi berarti sekarang. Jadi waktu pilihan presiden yang kedua Pak Jokowi itu persis. Nah, ini Bang Misraino di sini. Gitu ya. Ya, jadi Pancasila itu karena diganggu terus oleh bahasa asing lewat orang-orang kita. Atau kalau kita ungkap dengan kita balik, bangsa kita yang tidak terima dengan dasar negara Pancasila mau mengganti dasar negara ini, lantas disetir oleh bahasa asing, ya, dan gagal. Lewat pemberontakan, memberontak, lewat ya angkat senjata, tidak pernah berhasil. Mulai DITI, Kartosuto terus tidak pernah berhasil. Akhirnya saya sebagai orang yang tua yang pernah mengalami langsung, ya, jadi zaman Bung Karno, Pak Harto, reformasi. Lantas saya dengar mereka sudah merubah, tidak lagi angkat senjata untuk melawan Pancasila ini. Nah, lewat konstitusional, bagaimana cara tidak melanggar hukum. Nah, maka dikuasilah lembaga legislatif oleh partai-partai yang ingin merubah Pancasila ini. Dikuasai betul. Coba dihitung partai-partai yang menguasai lembaga legislatif di pusat, di pihak pusat. Ini hampir mayoritas yang tidak bisa menerima Pancasila lewat itu. Mayoritas ya Pak? Iya. Nah, lantas gagal, tidak berhasil. Coba lagi lewat eksekutif. Coba saya tidak perlu menyebutkan pada masa-masa awal reformasi, siapa presidennya, siapa wakilnya, siapa ketua DPR, ketua MPR siapa, ketua DPA-nya siapa, ketua MA-nya siapa. Coba saya tidak perlu mengungkapkan ketua DPR-nya siapa. Nah, Albert Tanjung. Ketua MPR siapa? Amin Rais. Ketua DPR siapa? Ini juga tokoh ulama. Ketua MA-nya siapa? Bagirmanan. Presidennya siapa? Gus Dur. Wakilnya Bu Mega. Gus Dur ditodong, Gus tidak mau. Itulah jasa Gus Dur. Tidak mau. 3,5 langkah itu. Semua eksekutif sudah dikuasai. Gus Dur tidak mau, diturunkan. Jadi Gus Dur diturunkan karena tidak mau merubah Pancasila. Gus Dur orang Pancasilais. Ya wong eyangnya yang Iya. gitu Padres ya. Nah, akhirnya turunkan. Orang menduga apa asalnya? Ditutupi kan. Nah, Bu Mega naik, ini diganjel. Diganjal kan ini oleh ketua P3 itu. Gagal. Jadi intinya menurut Mbak Gatot sekarang ini memang sudah sangat jelas Bang Gus Rahiman itu kembali menuju ke zaman mulai terang kembali sebagaimana jati diri kita. Betul. Gitu ya Mbak ya. Jadi karena semua yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Pancasila, tidak bisa menerima Pancasila, dan gerakan ini disetir oleh bahasa asing, mereka sadar. Baru dia berpikir angkat tangan kita. Jadi yang mengakui dan angkat tangan itu tidak hanya kita, bahasa asing pun sadar. Kenapa kok tidak bisa? Ada apa Pancasila ini? Ada kekuatan apa? Bahkan yang mengendalikan itu Yosef, maaf ya, kalau udah Amerika ya China, gagal. Negara superpower itu gagal, berkali-kali loh itu, dan sekali 2 kali gagal. Mereka berpikir, maka bisa kita lihat sekarang, hampir semua kita menerima Pancasila itu.
Hanya Lalu? beberapa gerintir saja lah jika ada suka itu. Baik, Ini Pak. pun sudah angkat tangan. Nah makanya dengan beberapa gerintir ini Ya. sekarang tetap ditunjukkan kepada oleh Tuhan ya, oleh alam ini Ya. muncul sesuatu yang membangkitkan kita untuk melihat betul siapa sih tidak terima. Ternyata hampir tidak ada, hanya beberapa gerintir saja. Nah inilah yang dimaksud dengan bambu mesra ini. Dan apa ya? Ini kalau kita tarik kepada wayang. Nah, wayang itu ada cerita wisudanya Yudhistira yang tidak bisa marah. Yudhistira bukan tidak mau, tidak bisa marah memang. Dunia itu aku tidak bisa, memang tidak bisa marah. Getih putih nih, Mbak. Iya, tidak bisa marah. Nah, siapa yang akhirnya karena diganggu oleh pihak Kurawa dan semua kalah oleh pengganggu, begitu ceritanya kan. Ada raksasa yang Jerman dari siapa, tidak ada yang mampu mengalahkan. Tidak ada yang mampu untuk menghancurkan, menggagalkan Yudhistira itu. Semua kalah penuh. Muncul lahirnya siapa? Antareja. Nah ini akhirnya di dalam pewayangan itu Antareja yang masih bayi itu melawan, semua habis lawannya. Nah sekarang munculnya Agula-guli Tanah Jawa. Jadi Ugal-guli Tanah Jawa itu kan itu. Antareja, Galikoto, Antasena, Anoman, di belakangnya itu bisa geni. Ini munculnya Agula-guli Tanah Jawa. Dan kita yakin beliau-beliau itu, anak muda itu kan tertib lah. Sekeras apapun tertib, tidak melanggar undang-undang, sopan santun, tapi pasti gerakannya masif. Seperti sedulur-sedulur milenial ini ya. Iya, ya, kita yakin jadi tidak akan brutal seperti mereka. Menjaga sopan santun dengan cara yang baik, tidak melanggar undang-undang kan gitu ya. Tapi masih gerakannya, kita yakin itu. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Awal ya Mbak. Ya. Nanti pasti kita akan mendengar pertanyaan-pertanyaan juga Mbak Gadot di acara ini. Jadi yang bisa kami catat adalah bahwa sesungguhnya kita dulu sudah di dalam alam pencerahan bangsa kita. Jati diri kita sudah cerah, tapi kemudian justru masuk era kegelapan dan sekarang ini mulai kembali cerah setelah kembali menguatkan Pancasila sebagai jati diri kita. Ngaten ya Mbak. Ya saudara-saudari Nuswantoro Kinasih. Jadi di acara ini sekali lagi adalah sarasehan budaya Nusantara wening manunggal. Jadi justru yang sekarang sedang bergerak, kita berproses berdialog ini adalah untuk kembali kepada kejernihan, kaweningan. Sehingga dengan wening itu kita bisa menangkap secara jelas benang merah dan kemudian juga dengan jiwa yang jernih kita bisa saling konstruktif untuk mengangkat kembali jati diri kita.